oleh dari sana kira-kira yang bisa menjadi lesson learned atau bisa dipelajari. Yang pertama, semua negara di dunia ini tadi sudah dijelaskan mengalami sangat berbahaya dari COVID-19. Nah, untuk itu memang 1 Juli juga di Qatar mulai new normal, jadi kehidupan yang baru. Ada 3 yang saya ingin sampaikan, bahwa Qatar dan Indonesia mestinya bisa juga mencapai 3 hal. Yang pertama adalah supply kebutuhan manusia atau masyarakat setiap negara terpenuhi dengan new normal, kehidupan yang baru. Yang ketiga, masyarakat beraktivitas kembali secara normal, namun dengan cara-cara yang bisa terhindar dari COVID-19. Yang terakhir atau yang ketiga, kesadaran masyarakat mengikuti anjuran pemerintahnya, mengikuti anjuran para pakar ekonomi dan pakar kesehatan, agar judul yang disampaikan oleh Jenggala wanita di sini sejalan, yaitu ekonomi versus kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Qatar sejak 2017 terjadi blokade. Padahal 85% kebutuhan pembangunan dan kebutuhan bahan pokoknya dari negara Saudi dan negara UAE, atau paling tidak impornya melalui negara itu. Nah, bagaimana bisa dibayangkan langsung diblokade dan semuanya diputus? Maka negara yang pertama yang menolong adalah Turki dan Iran, menyusul negara-negara Asia termasuk Indonesia. Jadi alhamdulillah selama 4 tahun ekspor kita naik 194%. Namun kena tetap defisit karena kita mengimpor gas dan oil dari sana. Poin yang saya ingin sampaikan, Pak, bagaimana negara Qatar bisa mengikuti seperti sekarang menanggulangi COVID sehingga tidak banyak mengalami kematian. Treatment cukup bagus, sama saja anjuran dari WHO dilaksanakan. Hanya ingin saya sampaikan bahwa tingkat disiplin. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, punya konsep arah, baik itu secara ekonomi maupun secara kesehatan. Jadi mengikuti itu. Berkembangnya setelah diblokade, berkembangnya kebutuhan bahan pokok makanan, terutama yang buah-buahan yang dari pohon-pohon yang dari bukan pohon keras, misalnya tomat, bayam, dan terong, sudah bisa dibikin atau sudah bisa ditanam di Qatar. Jadi itulah hebat. Sehingga adanya COVID ini tidak mengalami banyak permasalahan. Jadi alhamdulillah hanya mendapatkan impor dari buah-buahan yang dari pohon keras, misalnya mangga, apel, dan lain-lain. Sedangkan yang lainnya sudah bisa diproduksi dalam negeri. Jadi yang terakhir kesimpulan bahwa bagaimana masyarakatnya baik di Qatar maupun di Indonesia sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah dengan kesadaran yang tinggi. Itu oleh-oleh yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, dan marilah kita tetap bisa mengekspor sesuai dengan cara-cara yang telah kita sepakati bersama dari Departemen Perdagangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.